Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada NU Abis. NU-nya loh. Enggak, ini tafsir Abis sebenarnya. Tafsir Abis ya. Nah, ini kita tuh sebenarnya bukan podcast ya, tapi cuma bincang-bincang santai aja terkait apa tuh? Apa tadi? Tartib ayat dan surah. Nah, itu. Nah, tartib ayat dan surah nanti kita akan berdiskusi terkait apa itu definisi dan juga penjelasannya. Terus perbedaan pendapat terkait tartib surat itu berdasarkan tauqifi atau yang lain itu kan banyak perbedaan pendapat. Nah, nanti kita diskusikan dan juga nanti ada hikmah-hikmah yang dapat diambil dari diskusi ini. Menarik. Bravo. Bravo. Oke, bravo. Ini langsung saja. Nanti aku kurang paham secara keseluruhan sih sebenarnya terkait tartib ayat dan surat. Aku agak sedikit paham yang di bagian apa tadi perbedaan pendapat. Untuk definisi dan hikmah aku tidak menguasai. Mungkin dari teman-teman atau kalian itu bisa menjelaskan detailnya terkait hikmah, mungkin dari Mas Toro, atau definisi Mas Nanda bisa menjelaskan secara runtut ya. Oke. Nah, nanti jika ada yang ingin menambahi dari pendapat masing-masing dari kita, silahkan, karena ini forumnya diskusi saja. Untuk definisi silahkan Mas Nanda. Kita masuk ke definisi tartib ayat dan surat. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan kemampuan berpikir kita saja. Tidak ingin muluk-muluk menjelaskan panjang lebar, tapi kita menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya sendiri saja. Sebelum kita masuk ke tartib ayat dan surat, terutama kita perlu tahu terlebih dahulu nih dari pengertian dari ketiga definisi tersebut. Nah, sebenarnya tartib itu apa? Ayat itu apa? Kemudian surat itu apa? Nah, kalau secara terminologi, tartib adalah sesuatu yang berurutan tanpa adanya ganggu gugatan. Artinya itu sudah bersifat pasti dan tidak bisa dirubah atau diganggu gugat. Nah, pengertian ayat adalah kumpulan kalam Allah yang berada dalam satu kalimat yang memiliki awalan dan akhirat. Itu adalah pengertian dari ayat. Nah, pengertian dari surat adalah kumpulan beberapa ayat dalam satu surat yang memang mempunyai awalan dan akhirat. Nah, terus kita masuk ke tartib ayat dan surat. Nah, intinya adalah tartib ayat adalah ketetapan ayat yang memang sudah ada pada zaman Nabi yang bersifat tauqifi berdasarkan ajaran, perintah dan anjuran dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk menaruh atau meletakkan ayat ini pada surat ini atau kalimat ini pada ayat ini. Nah, kemudian dari Nabi itu memerintahkan para sahabat yang selaku pengumpul atau istilahnya itu pengumpul dan penulis ayat-ayat Al-Quran untuk meletakkan ayat ini di tempat ini dan kalimat ini di tempat ini. Nah, sepertinya sudah diriwayatkan oleh Utsman bin Ibnu Aus. Dia itu pada suatu ketika Utsman bin As itu duduk bersama Nabi. Nah, kemudian secara tiba-tiba Nabi itu membelalakan mata. Kemudian Utsman bin As ini bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab bahwa Jibril itu datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu berupa surah An-Nahl ayat 90. Kemudian Nabi menyuruh Utsman bin As untuk meletakkan potongan ayat tersebut di tempatnya, yaitu surat An-Nahl ayat 90. Nah, kemudian kita masuk ke tartib surat. Nah, tartib surat adalah ketetapan surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ketetapan surat Al-Quran ini tidak bisa kita simpulkan secara mutlak seperti yang sudah ada pada mushaf sekarang ini ya.
Karena pada zaman dahulu itu urutan surat-surat itu tidak langsung dari Al-Fatihah ke Anas, tetapi ada beberapa sahabat itu yang mempunyai mushaf itu justru malah mushaf Al-Qur'annya itu dimulai dari Quran surat Al-Alaq, karena Quran surat Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Nah, intinya adalah ketetapan surat ini itu bersifat ijtihadi berdasarkan pendapat para sahabat dan tabi'in setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian dari tartib ayat dan surat yang sudah saya pelajari, yang saya ketahui sebisanya. Oke, jadi itu ya Mas ya, kurang lebih pengertian dari tartib itu apa, bahwa tartib itu suatu ketetapan atau runtutan-runtutan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, dan juga surat itu ya seperti yang sama jelaskan, dan juga ada definisi dari ayat dan surah tadi, dan juga definisi atau penjelasan tartib surah dan juga tartib ayat. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas terkait perbedaan pendapat terkait tertib surat atau pengurutan surat. Nah, karena pada zaman dahulu, nggak cuma zaman dahulu tok sih sebenarnya, zaman sekarang pun juga timbul banyak perbedaan pendapat, apalagi zaman dahulu yang mana ilmu itu masih hangat-hangatnya, kalau dibilang itu masih hangat-hangatnya ya. Jadi banyak perbedaan pendapat, dan juga karena banyak ulama-ulama yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, tapi itu merupakan suatu hal yang wajar, karena perbedaan pendapat itu merupakan suatu barokah. Nah, perbedaan pendapat yang terkait tartib surat itu, yang pertama ada yang mengatakan bahwa pengurutan surat atau tartib surat itu berdasarkan dari tauqifi. Nah, seperti yang dikatakan dari Mas Nanda tadi, tauqifi atau tartib surat tersebut sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, bahwa pendapat ini diperkuat dengan adanya riwayat-riwayat bahwa Rasulullah dulu pernah membacakan surat-surat Al-Quran secara runtut dalam sholat beliau. Nah, dan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa urutan surah tertentu sudah ada sejak zaman awal Islam. Nah, jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa surat-surat Al-Quran itu ditetapkan dari ketetapan Allah atau tauqif ya. Jadi bukan secara ijtihadi. Nah, tapi ada pendapat yang kedua, yaitu mengatakan bahwa surat-surat Al-Quran itu diurutkan itu secara ijtihadi atau pendapat para sahabat, ijtihadnya para sahabat. Nah, ini pendapat ini didasarkan pada banyak sekali perbedaan pendapat atau perbedaan dari urutan-urutan mushaf para sahabat. Kan ada tuh mushafnya Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dan juga siapa itu kan, kalau mushafnya Sayyidina Ali itu berdasarkan urutan turunnya Al-Quran, turunnya surat. Jadi pendapat ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti tersebut. Jadi banyak sekali pada zaman dahulu para sahabat mengurutkan atau menyusun surah-surah pada mushaf-mushafnya sendiri seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga itu pendapat yang paling moderat atau tengah-tengah. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa sebagian surat itu ada yang secara tauqifi dan sebagian yang lain ada yang secara ijtihadi. Nah, pada pendapat yang ketiga ini didasarkan oleh pendapatnya Ibnu Hajar yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengenal pengelompokan surat yang seperti 7 surat panjang dan juga surah-surah mufassal sejak masa kenabian. Seperti itu. Nah, tapi rata-rata para ulama itu bersepakat bahwa pendapat yang dikuatkan itu pendapat yang pertama. Jadi urutan surah itu didasarkan pada urutan tauqifi, secara tauqifi seperti itu. Nah, pada masa pengumpulan Al-Quran atau penyatuan Al-Quran pada zamannya Sayyidina Utsman, itu juga para sahabat sepakat untuk membakar mushaf-mushaf yang mereka susun sendiri.
dan mereka bersepakat bahwa urutan surat yang digunakan sampai sekarang itu merupakan urutan yang ditetapkan secara tauqifi. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya kesepakatan umat ya, kesepakatan umat pada penyusunan mushaf yang kita sampai pada zaman sekarang seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya tadi kan sudah itu ada definisi, terus perbedaan pendapat. Saya kira itu harus sudah paham. dari Mas Tala juga harus sudah paham ini. Sudah. Ya. Terus ada pembagian surah Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, di dalam surah-surah Al-Quran ini juga ada pembagiannya teman-teman. Yang pertama ada pembagian berdasarkan panjang pendeknya surah. Yang pertama disebutkan yaitu Atiwal, yaitu 7 surah panjang. Yang pertama ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan Al-An'am dan Al-A'raf. Nah, surah ke-7 masih diperselisihkan apakah Al-Anfal bersama At-Taubah atau surah Yunus. Jadi Atiwal itu 7 surah panjang di awal. Nah, yang tadi saya sebutkan Al-Imran, Al-Baqarah dan lain-lain. Nah, yang kedua ada Al-Mi'in atau Al-Mi'un juga bisa, yaitu surah-surah yang jumlah ayatnya sekitar 100 ayat, entah itu 100 lebih atau 100 kurang. Nah, terus yang selanjutnya ada Al-Matsani. Al-Matsani itu merupakan surah yang jumlah ayatnya itu kurang dari jumlah Al-Mi'in. Dan juga kalau yang Al-Matsani ini merupakan surat yang sering diulang-ulang. Itu. Nah, terus yang keempat ada Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal ini adalah merupakan surat yang diawali dari surah Qaf. Ada juga pendapat yang mengatakan surah-surah Al-Mufassal itu diawali dari surah Al-Hujurat. Jadi ada yang mengatakan surat-surat Al-Mufassal itu berawal dari surat Qaf hingga akhir Al-Quran itu loh. Ada juga yang mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai akhir. Nah, kenapa disebut Al-Mufassal? Karena Al-Mufassal sendiri kalau dipahami maknanya itu artinya pemisah. Jadi surat-surat Al-Mufassal itu dinamakan Al-Mufassal karena banyak pemisah diantaranya, yaitu dipisah dengan basmalah. Nah, sedangkan Al-Mufassal sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mufassal panjang, ada mufassal pertengahan, ada mufassal pendek. Nah, mufassal yang pendek-pendek ya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas, nah itulah ya. Saya kira teman-teman udah tahu. Nah, kemudian jumlah surah dan ayat dalam Al-Quran. Di sini disebutkan bahwa jumlah surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 113 yang menggabungkan antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Itu. Dan juga di sini ada jumlah ayatnya. Jumlah ayat dalam Al-Quran sekitar 6.236 ayat, dengan sedikit perbedaan perhitungan di kalangan para ulama. Seperti itu. Jadi yang intinya perbedaan pendapat antar ulama itu merupakan suatu hal yang wajar karena pola pikir dan juga sudut pandang orang dalam menyikapi suatu hal itu memang bisa berbeda-beda. Yang penting tujuannya tetap satu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu. Kemudian setelah kita membahas definisi dan juga perbedaan pendapat para ulama dan juga terkait pengelompokan atau pengelompokan atau nama-nama surat yang panjang tadi, 7 surat panjang di awal, ada Al-Mi'un, ada juga Al-Matsani, Al-Mufassal. Nah, itu kita sudah mengetahui definisi dan juga penjelasan secara rinci. Kemudian kita masih bertanya-tanya, apa sih hikmah dari penertiban surat dan juga hikmah dari adanya pengelompokan surat-surat yang seperti itu. Nah, mungkin Mas Toro bisa menjelaskan. Saya tidak begitu paham sih terkait hikmah-hikmahnya. Kita berdua mungkin bertanya-tanya. Sebenarnya hikmah dari adanya ayat dan surat itu apa? Mungkin Mas Koro memang sudah pernah mempelajarinya atau
memahaminya itu bisa sedikit menjelaskan nih kepada teman-teman atau Minum kepada dulu. kita. Minum dulu sebentar. Oke. Ya sebelumnya mohon maaf ya, mungkin pemahaman saya mungkin masih apa ya, masih kecil lah. Enggak, kita di sini diskusi. Diskusi Sama-sama. ya. Jadi saya di sini akan memberikan sebuah hikmah dari Tartib Ayat dan Surah ya. Ya. Yaitu menguatkan hati Nabi Muhammad dan umat untuk mempermudah pemahaman serta penghafalan, menyelesaikan hukum dengan kondisi sosial, membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi, serta menantang kaum kafir, menjadikan metode yang lebih efektif dalam membimbing umat dan mereformasi masyarakat secara bertahap seperti pengharaman khamar yang dilakukan bertingkat. Ya seperti itu saja yang saya ketahui. Oh, jadi hikmahnya itu tadi ya Mas ya. Jadi Jadi kurang lebih kalau yang saya tangkap itu sebenarnya karena sebagai apa ya, maqasid syariah ya, atau tujuannya sebagai maslahah sebenarnya. Contoh tadi hikmah yang pertama itu untuk menguatkan Nabi Muhammad ya, dan juga untuk mempermudah untuk dipelajari dan juga penghafalan. Ya kurang lebih ya, kalau dijadikan satu atau kita tarik garis besarnya sebenarnya tujuannya untuk kemaslahatan umat dan juga bisa digunakan untuk keberlanjutan sampai zaman sekarang. betul. Oke. Jadi mungkin itu ya teman-teman terkait pembahasan tartib surat. Sebentar. Oh, sudah 16 menit. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu. Mungkin kalian jika menemukan kebenaran yang atau mungkin menemukan kesalahan dari kami bertiga, kami sebenarnya cuma berdiskusi itu tidak menutup kemungkinan atau tidak mungkin tidak kita menyampaikan ada kesalahan dari yang kita sampaikan. Jika kalian menemukan kesalahan, mohon dibenarkan atau mungkin kalian bisa menjabri kami untuk diingatkan, ternyata ini salah Mas Aan, Mas Toro, Mas Nanda, ini salah, yang benar ini. Nah itu kami sangat senang jika diingatkan seperti itu. Karena apa? Jika kami berlarut-larut dalam kesalahan, ya sampai kapan kita mau belajar seperti itu? Nah, jika kalian mendapatkan ilmu yang lebih benar, itu pakailah yang lebih benar tersebut. Jika ada kesalahan, kami juga mohon maaf. Saya tutup ya. Oke. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.